Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar Ananda semua di minggu kelima ini? Masih tetap bersemangat? Saya harapkan hati dan pikiran Anda masih bersama saya di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik ini. Nah, baik. Di minggu kelima ini kita akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Namun, sebelum itu saya mau mengutip sedikit wejangan dari Profesor Dr. Lijan Poltak Sinambela dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, beliau mengatakan bahwasanya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Semoga Ananda dapat menghikmahi wejangan dari Dr. Profesor Lijan Poltak Sinambela ini. Baik, sekarang kita masuk ke perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini berkenaan nantinya dengan analisis pekerjaan. Karena analisis pekerjaan ini merupakan kegiatan untuk menciptakan landasan atau pedoman bagi penerimaan dan penempatan pegawai. Dengan demikian, kegiatan perencanaan sumber daya manusia tidak lepas dari analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan adalah kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan atau pekerjaan sehingga akan memberi gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu. Itu menurut Dessler. Nah, jadi kata Pak Dessler ini prosedur yang harus dilalui untuk menentukan tanggung jawab posisi-posisi tersebut dan karakteristik orang-orang yang bekerja untuk posisi-posisi tersebut. Sekarang kita masuk apa itu perencanaan? Nah, pengertian perencanaan. Jadi di sini saya mengutip pengertian perencanaan menurut Andre Esikula pada tahun 1981. Nah, beliau mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Nah, oke. Yang kedua, pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut George dan Paul pada tahun 1981 dikutip dalam bukunya Dal Yoder. Nah, mereka mendefinisikan bahwa perencanaan tenaga kerja adalah proses peramalan, katanya. Proses pengembangan, katanya. Proses pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara otomatis lebih bermanfaat. Nah, jadi George dan Paul ini lebih memikirkan efektif dan efisiennya sumber daya manusia dalam organisasi. Oke. Kita masuk ke tujuan perencanaan sumber daya manusia. Nah, kira-kira tujuan perencanaan sumber daya manusia itu adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Jadi dalam melaksanakan tugas itu katanya kan harus direncanakan dengan matang dulu. Agar apa? Agar tujuan organisasi dapat tercapai. Oke. Selanjutnya, next kita akan membahas tentang manfaat perencanaan sumber daya manusia. Di sini manfaat perencanaan manusia menurut Hadari tahun 2000 sebagai berikut. Nah, yang pertama menurut beliau bahwasanya manfaat perencanaan manusia itu adalah meningkatkan sistem informasi sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Yang kedua, untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia. Jadi manusia yang ada di sana, karyawan yang ada di sana, anggota yang ada di organisasi diberdayagunakan semua tanpa kecuali. Tentu dengan porsinya masing-masing. Yang ketiga adalah menyelaraskan aktivitas sumber daya manusia dengan sasaran organisasi secara lebih efisien. Nah, sedangkan keempat, menghemat tenaga, waktu, dan dana, serta dapat meningkatkan kecermatan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Jadi dalam proses perekrutmenan itu harus direncanakan dulu kira-kira background pendidikannya apa. Kira-kira dia kalau keahliannya ini ditempatkan di bidang apa. Semua harus direncanakan. Oke. Nomor 5, menurut beliau mempermudah pelaksanaan koordinasi sumber daya manusia oleh manajer sumber daya manusia. Nah, meningkatkan koordinasi dalam sebuah organisasi antara anggota dan manajer sumber daya manusianya. Yang keenam, perencanaan sumber daya manusia jangka panjang bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Untuk apa? Untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengelolaan sumber daya manusia selama 2 atau 3 dan bahkan 10 tahun mendatang. Oke. Yang ketujuh adalah perencanaan sumber daya manusia jangka pendek. Nah, rupanya katanya perencanaan sumber daya manusia jangka pendek menurut Hadari ini bermanfaat untuk mengetahui posisi atau jabatan atau pekerjaan yang long pada tahun mendatang. Nah, dengan demikian dapat dilakukan proses untuk mengisi kekosongan itu, baik dengan memanfaatkan sumber daya tenaga kerja di dalam atau di luar perusahaan. Nah, sampai di sini cukup paham ya Ananda semua? Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke metode perencanaan sumber daya manusia. Kira-kira apa sih metode yang digunakan untuk perencanaan sumber daya manusia ini? Ternyata ada 2 metode. Yang pertama adalah metode non-ilmiah. Nah, di metode non-ilmiah ini, perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman saja, imajinasi, dan pemikiran-pemikiran dari perencanaan saja. Nah, rencana sumber daya manusia semacam ini risikonya cukup besar. Misalnya, kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perusahaan. Nah, akibatnya apa? Timbul pemborosan yang merugikan perusahaan. Jadi kalau metode non-ilmiah ini rasa-rasa saja, rasa-rasa dari sang pengambil keputusan. Kira-kira nih kita tambahlah 2 orang anggota lagi, misalnya seperti itu. Ya kan? Kita letakkan saja si A di bidang itu, padahal bidangnya tidak cocok dengan beliau. Seperti itu ya. Jadi metode ilmiah menggunakan dasar atas pengalaman, imajinasi, dan pemikiran-pemikiran. Oke. Yang kedua metode yang dipakai adalah metode ilmiah. Nah, di dalam metode ilmiah ini, perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas analisis dari data, informasi, peramalan-peramalan dari perencanaannya. Nah, rencana sumber daya manusia semacam ini risikonya hanya relatif kecil karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Nah, metode ilmiah ini data dan informasinya harus akurat serta analisisnya yang baik dan benar. Jadi di metode ilmiah ini nanti bisa saja dilakukan wawancara terhadap anggota organisasi. Bisa saja nanti dilakukan penyebaran kuesioner untuk menarik data dari anggota organisasi. Kira-kira apa sih masalah dalam sumber daya manusia yang ada di organisasi itu? Nah, bisa jadi dilakukan observasi. Nah,
Dari hal ketiga ini nanti dianalisis. Nah, barulah didapatkan informasi-informasi, didapatkan data-data, bisa dilakukan peramalan-peramalan, lalu dibuatlah perencanaan dengan matang. Kira-kira apa yang dibutuhkan saat ini oleh organisasi atau apa yang dibutuhkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mendatang oleh organisasi. Tentunya untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, sekarang kita masuk perencanaan prosedur dan perencanaan sumber daya manusia. Nah, rupanya perencanaan prosedur dan perencanaan sumber daya manusia ini mempunyai syarat-syarat perencanaan atau plan. Nah, yang pertama, mereka harus mengetahui dulu secara jelas bagaimana masalah yang akan direncanakan. Nah, yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang sumber daya manusia. Selanjutnya, harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang job analisis. Nah, job analisis dalam organisasi dan situasi persediaan sumber daya manusia. Yang keempat, syaratnya harus mampu membaca situasi sumber daya manusia masa kini dan masa akan datang. Nah, ini berarti organisasi itu harus mengetahui, harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasinya. Nah, begitu kira-kira. Yang kelima adalah mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi di masa depan atau di masa yang akan datang. Nah, mungkin di masa yang akan datang pekerjaan A diisi oleh orang yang mempunyai background pendidikan di bidang A atau bidang B itu yang cocok dengan jobnya. Seperti itu kira-kira. Yang selanjutnya adalah mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Nah, jadi organisasi itu juga harus melihat, harus mengetahui peraturan apa sih yang berlaku dalam peraturan yang mengatur tentang perburuhan misalnya, tentang karyawan. Selanjutnya, kita masuk ke prosedur perencanaan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu harus menetapkan secara jelas kuantitas manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan. Harus dilihat, harus ditetapkan dulu kuantitasnya. Yang kedua, mengumpulkan dan informasi tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi mereka harus mengumpulkan informasi tentang manajemen sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Oke. Yang keempat adalah menetapkan beberapa alternatif. Sedangkan yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada dan menjadikannya rencana. Sedangkan yang terakhir, yang keenam, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk merealisasikan rencana sumber daya manusia. Nah, oke, kita masuk ke perencanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan organisasi. Jadi, organisasi untuk dibentuk pun harus dilakukan perencanaan yang matang. Harus diorganisasikan semua. Semua anggota harus mengetahui tupoksinya masing-masing. Oke, harus jelas pembagian wewenang dan tanggung jawabnya. Perencanaan pengarahan. Nah, jadi organisasi juga harus merencanakan tentang pengarahan yang akan dilakukan terhadap anggota organisasinya. Selanjutnya adalah perencanaan pengadilan. Nah, ini berkenaan dengan peraturan yang akan diterapkan dalam organisasi tersebut.
Yang keempat adalah perencanaan pengadaan. Jadi, organisasi harus melakukan perencanaan pengadaan terhadap rekrutmen tenaga kerjanya. Nah, kira-kira tenaga kerja dengan adanya perkembangan perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi, tentunya organisasi harus berinovasi, harus mengembangkan organisasinya dengan demikian rupa. Tentunya mereka harus juga merencanakan pengadaan rekrutmen untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut. Nah, yang kelima yaitu perencanaan pengembangan. Nah, jadi perencanaan pengembangan ini sangat penting. Kira-kira apa yang akan dilakukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mendatang, atau 10 tahun mendatang oleh organisasi. Agar apa? Agar organisasi itu dapat bertahan dan bahkan dapat lebih maju lagi. Nah, yang keenam adalah perencanaan kompensasi. Jadi perencanaan kompensasi pun harus difikirkan karena apa? Di saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan, di situ adanya masalah. Ya, di situ di saat kewajiban lebih besar daripada hak, nanti akan timbul masalah. Dalam arti kata, penggajian karyawan, kesejahteraan anggota atau karyawan harus difikirkan. Oke, yang ketujuh adalah perencanaan pengintegrasian. Nah, pengintegrasian pun ini sangat penting sekali. Perencanaan selanjutnya adalah perencanaan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan. Entah itu sumber daya manusianya, entah itu karyawannya atau sumber daya manusia yang ada di organisasi. Yang kesembilan adalah perencanaan kedisiplinan. Oke. Nah, perencanaan kedisiplinan ini menyangkut juga tentang peraturan yang ada di organisasi yang akan diterapkan di organisasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu faktor internal. Masih kira-kira faktor internal yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri? Nah, jadi faktor internal itu adalah kendala yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu adalah berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke kendala-kendala apa saja sih dalam perencanaan sumber daya manusia itu? Ternyata yang pertama yaitu ada kendala standar kemampuan sumber daya manusia. Nah, jadi mungkin terdapat standar kemampuan yang tidak cocok diletakkan pada organisasi. Nah, standar kemampuan sumber daya manusia ya. Jadi organisasi pun harus merencanakan lagi kira-kira bagaimana manusia yang ada di organisasi itu, anggota yang ada di organisasi itu ditingkatkan kemampuannya bisa dengan mengadakan pelatihan. Itu mungkin solusinya. Yang kedua adalah manusia atau sumber daya manusia itu makhluk hidupnya. Nah, ini makhluk hidup dalam organisasi itu orang yang mampu menggerakkan dan tidak menggerakkan organisasi. Ini perlu juga nih kalau manusianya tidak mau mengembangkan organisasi, ini akan jadi kendala bagi organisasi. Yang selanjutnya adalah situasi sumber daya manusia. Nah, ini perlu juga jadi kendala-kendala. Yang kendala selanjutnya adalah kebijaksanaan perburuhan oleh pemerintah. Nah, kita masuk ke tahapan atau proses perencanaan sumber daya manusia. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu proses sumber daya manusia diawali dengan memperhatikan faktor strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua adalah setelah penilaian selesai dilakukan, maka dilakukan analisis terhadap ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah strategi sumber daya manusia adalah alat yang dipakai untuk membantu organisasi dalam mengantisipasi dan mengatur permintaan dan penawaran sumber daya manusia.
Yang keempat adalah perencanaan sumber daya manusia memberikan pedoman masa depan. Kita masuk ke hambatan dalam perencanaan. Satu adalah yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Nah, ini hambatannya. Kalau perencanaan dilakukan tidak tepat, otomatis tujuan yang akan dicapai pun tidak tepat. Begitu. Nah, yang kedua adalah sistem kompensasi yang tidak tepat. Nah, sistem kompensasi yang tidak tepat ini juga akan menimbulkan masalah dalam organisasi. Yang ketiga adalah lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis. Jadi ini maksudnya adalah lingkungan di luar organisasi secara tidak langsung nanti akan mempengaruhi organisasi. Nah, yang keempat adalah kondisi persaingan yang semakin tajam. Nah, jadi kompetisi dalam organisasi juga harus diperhatikan baik internal dan eksternalnya. Tidak memahami organisasi yang semakin dinamis. Nah, jadi sang pembuat rencana pun harus memahami. Memahami tentang organisasi yang masalahnya semakin dinamis. Ya, desakan dari lingkungan internal atau eksternal yang semakin banyak, maka hal itu harus direncanakan dengan matang, harus dipahami oleh sang pembuat perencana. Yang keenam adalah terjadinya konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. Nah, ini sering juga terjadi dalam organisasi. Nah, kira-kira di minggu kelima ini bahasan kita saya cukupkan sampai di sini. Nah, saya berharap Ananda semua dapat memahami apa yang saya sampaikan di materi di minggu kelima ini tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.